Please welcome si tendangan Bang Jacob Saragi. Amarul Shafiq. Ini kita mandi air panas, tapi rasanya dingin. Kalau ada Amarul di sini pasti panas ini, ha. Pukul mata kau, budak Malaysia. Setelah keluar dari UFC, JK Saragi segera menjajal kemampuan fighter terbaik di Beyond Combat, Amarul Shafiq. Dua petarung dari Indonesia dan Malaysia akan bertemu dalam salah satu pertandingan paling menarik di Beyond Combat Showbiz Volume 8. JK datang dengan pengalaman MMA dan pernah merasakan kerasnya persaingan UFC. Sementara Amarul memiliki pengalaman yang lebih spesifik dalam dunia striking, khususnya Muay Thai dan kickboxing. Yang membuat pertarungan ini menarik adalah JK harus bertarung dalam aturan kick striking, menghadapi lawan yang memang sudah terbiasa bertanding menggunakan pukulan dan tendangan. Jadi, apakah pengalaman JK di level UFC cukup untuk mengatasi seorang striker seperti Amarul? Atau justru pengalaman striking Amarul akan menjadi faktor yang membuat JK kesulitan? Mari kita lihat siapa yang lebih diunggulkan. JK Saragi sudah menjadi salah satu nama yang dikenal dalam dunia combat sports Indonesia. Kariernya semakin mendapat perhatian setelah dia tampil di Road to UFC dan kemudian mendapatkan kesempatan bertarung di UFC. Secara keseluruhan, JK memiliki rekor profesional MMA 14 kemenangan dan 5 kekalahan. Dari 14 kemenangannya, 9 diraih melalui KO atau TKO dan 4 melalui submission. Hanya 1 kemenangan yang diraih melalui keputusan juri. Angka tersebut menunjukkan satu karakter utama JK, yaitu kemampuan finishing. Dia bukan fighter yang hanya mengandalkan poin untuk memenangkan pertandingan. Ketika mendapatkan kesempatan, JK memiliki kemampuan untuk mengakhiri pertarungan dengan serangan keras. Kemenangan KO atas Lucas Alexander di UFC menjadi salah satu bukti bahwa power JK bukan sesuatu yang bisa dianggap remeh. Dan meskipun pertandingan melawan Amarul menggunakan aturan kick striking, kekuatan pukulan tersebut tetap menjadi salah satu senjata terbesar JK. Namun ada perbedaan besar dalam pertandingan kali ini. JK tidak bisa menggunakan wrestling, takedown, ground game, atau submission seperti dalam MMA. Dia harus berdiri dan bertukar serangan dengan Amarul. Disinilah tantangan JK muncul, karena lawannya adalah Amarul Shafiq, seorang fighter asal Malaysia yang memiliki latar belakang striking jauh lebih spesifik. Amarul memiliki pengalaman dalam Muay Thai dan kickboxing, sehingga permainan pukulan dan tendangan sudah menjadi bagian utama dari gaya bertarungnya. Amarul juga sudah membuktikan kemampuannya di panggung Beyond. Pada Beyond Combat Showbiz Volume 6, dia berhasil mengalahkan Serial Effendi melalui KO menggunakan head kick. Kemudian pada Beyond Combat Showbiz Volume 7, Amarul mengalahkan Haris Sofyan melalui split decision dalam pertandingan yang berlangsung cukup ketat. Dari sini kita bisa melihat bahwa Amarul memiliki 2 kemampuan penting. Dia bisa mencari finishing ketika mendapatkan kesempatan, tetapi juga mampu bertarung hingga keputusan juri ketika pertandingan berjalan ketat. Dan menurut saya, kekuatan terbesar Amarul ada pada kemampuannya mengontrol jarak. Amarul bisa menggunakan jab, low kick, body kick, hingga head kick untuk menjaga lawan tetap berada di luar jarak ideal. Jika dia mampu membuat JK terus mengejar, Amarul bisa mencetak poin tanpa harus terlalu sering mengambil risiko dalam pertukaran pukulan. Tendangan juga akan menjadi senjata yang sangat penting. Low kick bisa mengganggu pergerakan JK, sementara body kick bisa menguras stamina. Dan tentu saja, head kick menjadi ancaman yang harus selalu diperhatikan JK. Tetapi disinilah masalahnya. Semakin sering Amarul menyerang, semakin besar pula peluang JK untuk melakukan counter. Terutama ketika Amarul masuk ke jarak pukul JK. Karena kalau ada satu hal yang tidak boleh dilakukan Amarul, itu adalah memberikan JK kesempatan untuk melepaskan pukulan bersih. Power JK adalah salah satu faktor yang menurut saya bisa mengubah pertandingan ini kapan saja. JK tidak harus mendominasi sepanjang pertandingan untuk memenangkan pertarungan. Dia hanya membutuhkan satu momen, satu kombinasi yang tepat, satu counter yang bersih, atau satu pukulan yang masuk dengan sempurna bisa membuat Amarul berada dalam masalah besar. Selain power, JK juga memiliki pengalaman menghadapi tekanan besar. Dia sudah bertanding di UFC, menghadapi fighter internasional, dan merasakan tekanan panggung dengan level yang berbeda. Pengalaman tersebut bisa sangat berguna ketika pertandingan berjalan tidak sesuai rencana.
JK sudah terbiasa menghadapi situasi sulit dan melakukan penyesuaian selama pertarungan. Namun kelemahan JK tetap jelas. Dia belum memiliki pengalaman kick striking sebanyak Amarul. Format pertandingan ini memaksanya bermain di area yang menjadi spesialisasi lawannya. JK tidak bisa hanya maju dengan agresif. Kalau dia terlalu mudah masuk, Amarul bisa menggunakan tendangan dan counter untuk menghentikan tekanan tersebut. Karena itu, kunci bagi JK adalah bagaimana dia memperpendek jarak dengan aman. Kalau JK bisa masuk ke jarak dekat dan memaksa Amarul bertukar pukulan, saya melihat keunggulan mulai berpihak kepada JK. Tetapi jika Amarul berhasil mempertahankan jarak, pertandingan bisa menjadi jauh lebih sulit bagi JK. Jadi sebenarnya kedua fighter memiliki jalan kemenangan yang cukup jelas. Amarul harus membuat pertandingan berlangsung dari jarak jauh. Dia harus menggunakan tendangan, bergerak dengan baik, mencetak poin, dan menghindari pertukaran pukulan yang tidak perlu. Sementara JK harus melakukan hal sebaliknya. Dia harus memotong pergerakan Amarul, memberikan tekanan secara bertahap, dan membuat Amarul tidak nyaman untuk menggunakan tendangannya. Jika JK hanya mengejar Amarul, dia bisa menghabiskan energi tanpa mendapatkan hasil yang maksimal. Tetapi jika JK mampu memotong ring dan memaksa Amarul masuk ke jarak pukul, situasinya akan berbeda. Menurut saya, ronde pertama akan menjadi fase membaca permainan. Amarul kemungkinan akan menggunakan tendangan untuk menjaga jarak dan melihat bagaimana JK bereaksi. Sementara JK sebaiknya tidak terburu-buru mencari knockout dan lebih fokus membaca timing serta pola pergerakan Amarul. Jika JK berhasil memahami pola tersebut, saya memperkirakan tekanan akan meningkat pada ronde kedua. JK akan mulai memotong pergerakan Amarul dan memaksanya bertarung dalam jarak yang lebih dekat. Dan semakin dekat pertarungan berlangsung, semakin besar ancaman power JK. Saya melihat inilah momen yang bisa menjadi pembeda. Amarul mungkin memiliki teknik striking yang lebih spesifik. Tetapi ketika JK berhasil mendapatkan pukulan bersih, semua keunggulan teknik tersebut bisa berubah dalam hitungan detik. Namun bukan berarti Amarul tidak punya peluang. Jika dia mampu bertahan dari tekanan JK, menjaga jarak, dan membuat JK terus mengejar, pertandingan bisa berjalan sesuai keinginannya. Dalam skenario tersebut, Amarul memiliki peluang besar untuk memenangkan pertandingan melalui keputusan juri. Jadi kalau kita membandingkan keduanya, Amarul memiliki keunggulan dalam pengalaman striking dan permainan jarak. Sedangkan JK memiliki keunggulan dalam power, pengalaman level internasional, dan kemampuan finishing. Dan ketika semua faktor tersebut digabungkan, saya sedikit lebih condong kepada JK Saragi. Bukan karena Amarul adalah lawan yang mudah, justru Amarul adalah lawan yang sangat berbahaya dan memiliki gaya yang bisa membuat JK kesulitan. Tetapi JK memiliki sesuatu yang menurut saya sangat menentukan dalam pertandingan seperti ini. Kemampuan untuk mengakhiri pertarungan. Kalau JK berhasil masuk ke jarak yang tepat dan menemukan pukulan bersih, saya melihat peluang besar pertandingan berakhir sebelum keputusan juri. Prediksi saya, ronde pertama akan berjalan cukup hati-hati dengan Amarul lebih banyak menggunakan tendangan dan JK mencoba membaca jarak. Memasuki ronde kedua, JK mulai meningkatkan tekanan dan mencoba memaksa Amarul bertukar pukulan. Jika JK berhasil menemukan momentum tersebut, saya memperkirakan peluang knockout terbesar terjadi pada ronde kedua atau ketiga. Jadi prediksi utama saya adalah JK Saragi menang melalui KO atau TKO pada ronde kedua atau ketiga. Tetapi tentu saja, kemenangan ini tidak akan mudah.